Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Bapak Nasruddin MPDI, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya Laira Zalwa Salsabila dari NIM 2320154 ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yakni tentang Ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Yang pertama ada pengertian Ulumul Quran. Nah, Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhafi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu juga merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan, pemahaman. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, yakni pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan lagi pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrak al-syai bi hakikati, yaitu mengetahui dan sebenarnya. Nah, kata Ulumul Quran terbagi menjadi dua, yaitu ada makna idhafi dan makna alam. Makna idhafi yaitu penggabungan kata ulumu dengan kata Al-Quran menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran, yakni ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Inilah yang dinamakan makna idhafi. Selanjutnya, makna idhafi ini juga memiliki potensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu yang bersangkut dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan dalam permasalahannya, dan juga berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, dan juga berkenaan dengan penjelasan bentuk mufradat lafal Al-Quran yang sebagai pandangan hidup dalam menjalani dinamika kehidupan, hukum-hukum, dan sebagainya. Yang kedua ada makna alam. Nah, makna alam adalah makna yang idhafi, yaitu ditransformasikan ke dalam makna alamiah. Makna ilmu yang bersangkutan disebut sebagai cabang ilmu yang membicarakan metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran dan objeknya menjadi lebih khusus dibandingkan objek Ulumul Quran yang ditinjau dari segi makna idhafi. Nah, selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan Ulumul Quran. Sejarah perkembangan Ulumul Quran tidak terlepas dari waktu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali sampai dengan bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Perkembangan Ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah Ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun beberapa ahli bahwa istilah Ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Al-Marzuban yang wafat pada tahun 309 Hijriah. Selanjutnya, ada perkembangan Ulumul Quran dikelompokkan menjadi beberapa fase. Yaitu yang pertama ada Ulumul Quran pada masa Rasulullah, yang kedua ada Ulumul Quran pada masa Khalifah, yang ketiga ada Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in, dan keempat ada masa pembukuan tadwin. Kelima, ada yang namanya Ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Yang keenam, ada metode penulisan dan tujuan Ulumul Quran. Yang ketujuh,
ada tujuan ulumul Quran. Dan ke-8, ada penulisan kitab-kitab ulumul Quran. Yang pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggup." Surah Al-Anfal ayat 60. Dan ingatlah bahwa kekuatan di sini adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang mengatakan bahwa mereka yang membaca Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran berikut ilmu dan alamnya sekaligus. Yang ketiga ada larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu tulis dari aku, barang siapa menuliskan tentang aku selain Al-Quran, hendaklah dihapus dan diceritakan apa yang dariku dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempatnya di api neraka." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada ulumul Quran pada masa khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Dengan kebijakan pengumpulan penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua ada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam, yang salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan R13 Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Al-Quran. Yang ketiga ada Khalifah Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan pemerintah kepada Abu Aswad Ad-Duali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harakat pada Quran. Ini juga disebut dengan permulaan ilmu Arabil Quran. Yang ketiga ada ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama ada peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Nah, para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah, hal ini demikian diteruskan oleh murid-murid mereka yaitu para tabi'in. Yang kedua, ada peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Nah, mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat di samping mereka sendiri yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ijtihad dalam penafsiran ayat. Yang selanjutnya yaitu ada masa pembukuan tadwin. Nah, di sini perkembangan dalam ulumul Quran adalah yang dinamakan ulumul Quran, juga yang disebut dengan masa pembukuan. Melewati beberapa perkembangannya, yaitu yang pertama, pembukaan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in. Yang kedua ada pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Yang ketiga ada munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir, yaitu dibagi beberapa, yaitu ada 4, ada ulama abad ke-3 Hijriah, ulama abad ke-4 Hijriah,
dan 3 ulama abad ke-5 dan setelahnya. Dan setelahnya mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan pembukuan cabang-cabangnya. Selanjutnya ada ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Nah, dari kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran, yaitu diantaranya ada kitab Ijazul Al-Quran yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'. Yang kedua ada kitab At-Taswirul Fani fil Quran dan Masyahidul Qiyamah fil Quran oleh Syahid Qut. Yang ketiga ada Terjamul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, yaitu salah satu pembahasan yang ditulis oleh Muhyiddin Al-Hatib. Dan selanjutnya ada Mas'alatul Tarjamatil Quran oleh Mustafa Sabrin. Selanjutnya itu ada An-Naba'ul Azim, yaitu oleh Muhammad Abdullah Daras, dan Muqaddimah Tafsir Mahasilul Ta'wil oleh Amaluddin Al-Qasimi. Selanjutnya ada kitab yang membahas secara ulumul Quran yang sistematis, yang di antaranya ada Syekh Tahrir Al-Jazairi, bisa dilihat dari PPT, yaitu menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyaan fi Ulumil Quran, yaitu ada Syekh Muhammad Ali Salama, ada Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, ada Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, ada Syekh Ahmad Ali menulis Madzakirat Ulumil Quran, ada kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Nah, selanjutnya kita membahas tentang metode penulisan dan tujuan ulumul Quran. Pembahasan yang dipakai dalam ulumul Quran ialah metode deskriptif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dan keterangan yang mendalam mengenai bagian-bagian Al-Quran yang mengandung aspek-aspek ulumul Quran. Misalnya, orang yang membahas ilmu majazil Quran, maka dia mengambil lafaz-lafaz Al-Quran yang majaz, lalu dijelaskan dengan panjang lebar bentuk-bentuk lafaz majaz dan segala lainnya. Tujuan ulumul Quran. Oke, untuk mengetahui secara ihwal kitab Al-Quran sejak dari turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada keadaan kitab itu hingga sekarang, sebab dengan ulumul Quran itu akan bisa diketahui bagaimana wahyu Al-Quran itu turun dan diterima oleh Nabi Muhammad, dan bagaimana beliau menerima dan membacanya, serta bagaimana beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Yang kedua, tujuannya itu untuk dijadikan alat bantu dalam membaca lafal ayat-ayatnya, memahami isi kandungannya, menghayati, mengamalkan, dan lainnya. Yang ketiga, untuk dijadikan senjata pamungkas guna untuk melawan orang-orang non-muslim yang mengingkari kewahyuan Allah dan membantah tuduhan orang-orang orientalis yang menyatakan tentang sumber-sumber Al-Quran itu dari Muhammad SAW. Penulisan kitab-kitab ulumul Quran ada beberapa abad, yaitu abad kedua, yaitu Muhammad bin Khalaf al-Marzuban. Abad ketiga ada Ali ibnu al-Madini, ada juga Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam, dan juga Abu Bakar Muhammad ibnu al-Qasim. Pada abad keempat Hijriyah, ada juga abad kelima Hijriyah, yaitu Abu Amr ad-Dani. Selanjutnya ada abad ke-6, yaitu beliau Qasim Abdurrahman, yaitu kitabnya bernama Muhammadul Quran. Selanjutnya ada abad ke-7 Hijriah, Alamuddin Asyakhawi.
ada abad ke-8 Hijriah Badruddin Az-Zarkashi, juga ada abad ke-9 yaitu Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Kafiyati, ada abad ke-14 Hijriah Syekh Tahir Al-Jazairi. Nah, dari beberapa kesimpulan yang saya buat pada makalah ini, yaitu dari makalah tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ulumul Quran itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan juga pokok-pokok sebagiannya terdapat pembahasan ilmu Al-Quran yang dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, urut-urutan ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat, tafsir, ijaz, nasih maksus, atau pembantah terhadap hal yang menyebabkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Quran, sedikit motivasi buat saya, yaitu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Nah, di ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada keraguan ketika kita bertakwa kepada Allah itu, segala urusan yang sedang kita jalani diniatkan karena Allah Ta'ala itu akan dimudahkan oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.